Ada pundi adalah pinjol yang tidak pernah ada DC lapangannya dari dulu sampai sekarang. Kalau Anda galbay sekarang di ada pundi, Anda tidak akan didatangi oleh DC lapangan dari ada pundi karena tidak ada. Tapi DC ada pundi rilis video seperti ini. Kolektor ada pundi, ya ini kita semua mau menuju ke rumah Anda. Saya minta Anda siapin dananya dari sekarang ya. Siapin dananya biar Anda kita iringi BRKTM ya. Siapin dananya sekarang. Nah, ada pundi kan tidak ada DC lapangannya gitu ya. Tapi kenapa merilis video seperti itu? Nah, itu hanya gertakan sambal ya. Kenapa sih mereka itu gertak begitu ya? Gertaknya sampai begitu gitu ya. Karena ketar-ketir pengen bangkrut, guys. Di sini ada beritanya seperti ini. 10 provinsi 10 provinsi dengan tingkat gagal bayar pinjol tertinggi gitu ya. Kalau gagal bayar tidak tinggi, tidak akan ada berita seperti ini. Betul kan ya? Kalau misalkan pinjol-pinjol ini lancar pembayarannya, tidak ada yang menunggak, tidak ada gerakan gagal bayar nasional, tidak akan ada. Ya, judul berita seperti ini, 10 provinsi dengan tingkat gagal bayar pinjol tertinggi 2025. Ya, dari mana provinsinya ini? Kayaknya Jawa Barat. Saya belum baca ini. Ya guys ya. Ternyata di sini tingkat gagal bayar pinjol tertinggi pada Maret 2025 itu NTB, Sumatera Barat, Jawa Barat. Gitu ya. Lalu disusul DKI Jakarta, Sumatera Selatan. Tapi ya kebanyakan ya penonton saya itu dari Jakarta dan Jawa Barat, jarang dari NTB sama Sumatera itu guys ya. Ya, dari Jakarta, Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak. Dari NTB, Sumatera Barat kayaknya enggak deh. Gitu. Kenapa ya? Jarang ada yang nonton video saya gitu ya. Tapi nggak tahu lah, itu kan statistik ya, yang nggak bisa bener-bener dipegang gitu kan ya. Nah, di sini ada buktinya gitu ya, bukti untuk menangkis gitu ya, menangkis dari videonya ada pundi tersebut. Ini ya, mana nih? Nah, ini dia ya. Tanpa caci coba bibu, ancam-ancaman tiba-tiba datang kasih surat cinta. Honest ya. Honest cut tiba-tiba datang langsung ngasih surat cinta. Gitu kan, Jakarta 2 September 2025. Bener gak nih? Ya kan? Tapi ya kan entah benar atau tidak, jangan dipercaya juga ya guys ya. Entah benar atau tidak, DC yang mau datang itu tanpa babi bu langsung jebret ada di depan pagar Anda. Ya, ada di depan pintu Anda. Bu, ketok-ketok ya kan, Pak, saya dari pinjol ini gitu kan ya. Gitu guys ya. Tidak mungkin mereka itu kami akan ke sana ya. Nanti disiapkan. Beta sudah di sini, beta di sana, ya kan? Bahasanya kan beta beti, gitu kan ya. Itu kalau orang yang panik, ya panik gitu. Waduh, ya kan betanya mau ke sini, gitu kan si beta. Ini ya kan, kamu kenapa? Gitu kan ditanyain. Kok kayak orang ketakutan? Iya, karena si betanya mau ke sini. Beta siapa? Ini beta. Ya kan disodorin video ini, ya kan. Ketawa nantinya ya, gitu kan ya. Nah, kalau DC pinjol itu mengirim ya video seperti itu, ya kan, yaitu potensi kabur nasabahnya dari rumah itu sangat tinggi sekali, gitu ya. DC itu tidak akan pernah dapat atau pernah menemukan para nasabah-nasabah tersebut kalau udah info duluan. Hari ini kami ya setelah ini Bu, ya kan, kami lagi di jalan nih Bu, ya setelah ini habis ngisi bensin, ya kan, kami akan ke rumah ibu. Ya kabur duluan ya orangnya. Jadi jangan dipercaya. Ya kan? Kalau seperti itu, ya. Kita bisa lihat ya kan apa yang dilakukan oleh manusia ketika dikirimkan hal-hal menakutkan seperti itu. Waduh, mau ke sini, udah kabur aja dulu. Set lewat pintu belakang atau ya kabur naik motor gitu kan ya. Apa DC-nya dapat nanti datang ketemu dengan nasabahnya? Tidak akan. Itu malah merugikan DC-nya. Gitu ya. Itulah tipu muslihat DC. Jangan pernah percaya dengan hal-hal tersebut. Oke? Ada lagi dari Alobank. Ini bukan pinjol tapi bank digital gitu ya. Bapak Ibu diingatkan kembali ditunggu hari ini minimal pembayaran pokok, bunga dan denda dihapuskan. Cicilan satu angsuran terlama Anda sebelum berkas saya kirimkan ke bagian penagihan fil lapangan regional kami. Jadi sekelasnya Alobank digital, bank digital itu ya tidak berkutik guys. Ya, maksudnya gimana bang tidak berkutik? Mereka langsung memberikan potongan dan denda. Ya, potongan bunga dan denda yang akan segera dihapuskan. Ya sudah bayar pokoknya saja. Gitu ya. Kenapa? Seperti itu. Karena goyah. Ya. Kalau banyak yang galbay itu goyah, guys. Ya mereka-mereka itu. Ya kan? Hanya saja kita ini ya atau nasabah-nasabah yang baru muncul itu selalu diselimuti dengan ketakutan, gitu ya. Takut gitu kan ya. Aduh, ini adalah perusahaan besar. Saya, aduh, tamat nih riwayatnya nih. Ya kan padahal ya kalau diteliti, loh, kenapa
bunga dan dendanya langsung dihapuskan, padahal saya baru galbay gitu ya, belum ada 2 tahun 3 tahun galbay gitu kan, paling baru 5 bulan 6 bulan tapi sudah mendapatkan bunga dan denda yang dihapuskan. Itu kan artinya pinjol-pinjol ini lemah. Masalah pinjol itu sebenarnya sepele guys ya. Anda kalau sudah tidak punya uang lagi, galbaikan semuanya pinjol-pinjol Anda, jangan gali lubang tutup lubang lagi guys ya. Lalu jika tidak ada penyelesaian siang ini, tim penagihan kami langsung menagih di kantor atau di rumah dengan tim file kolektor kami. Keputusan ada di Anda, kami sudah ajak negosiasi baik-baik tapi tidak ada tanggapan baik dari Anda. Gitu ya. Nah, senjata terakhirnya adalah tim penagihan kami langsung menagih ke kantor atau ke rumah. File kolektor. Senjata terakhirnya tugas para pinjol-pinjol itu, karena mereka itu masih sangat tahu sekali ketakutan kita, yaitu didatangi oleh DC lapangan. Takut gitu ya, didatangi DC lapangan gitu kan. Nah, butuh beberapa tahun ya guys ya untuk melatih mental kita menghadapi DC lapangan gitu ya. Karena kalau misalkan kita ini atau masyarakat Indonesia ini sudah tidak takut dengan DC lapangan, maka pinjol-pinjol ini otomatis akan bubar. Ya, tidak ada lagi yang takut dengan pinjol. Pinjol tidak bisa semena-mena, atau bahkan pinjol ini nanti bunganya itu sangat tipis sekali guys, rendah sekali gitu ya. Jadi jangan biarkan mereka ini menjajah kita. Ya, menjajah kita dengan bunga, denda, tekanan, image kekuasaan perusahaan besar gitu ya. Jangan pernah ya terjajah dengan hal-hal seperti itu. Ada yang bilang begini, ya, pinjol itu tidak jahat, yang jahat adalah pikiran kita. Betul, ya, kita mikirnya kan ini sebagai manusia gitu ya. Defense mechanism kita, mekanisme bertahan kita. Ya kan? Aduh, abis ini apa nih? Aduh, abis ini apa nih? Gitu kan ya. Ditambah lagi DC-nya ini tahu hal-hal seperti itu. Ya, pinjolnya ini tahu kita itu takut gitu ya sih. Jadi dimanfaatkanlah. Ya, DC akan datang ke kantor, ke rumah, bawa RT RW, bupati nanti akan ke rumah Anda. Waduh, ya enak ya kalau bupati ke rumah kita gitu ya. Minta dilunasin gitu kan. Ini bilang aja gitu, Pak, saya galbay gitu kan karena Bapak nggak becus gitu ngurus ekonomi di daerah saya. Coba bayarkan, Pak, gitu kan. Seperti itu nggak apa-apa. Ya, kalau ada pejabat itu ya, karena nggak mungkin ya bupati mau ke rumah Anda gitu kan, apalagi RT RW itu nggak mau guys ngurusin seperti itu ya, bohong seperti itu ya. Kalau ada sampai RT RW yang ke situ, nggak mungkin memojokkan Anda RT RW itu. Jadi stay strong ya kan. Kalau Anda sudah tidak punya uang lagi, segera galbaikan pinjol-pinjol Anda, stop gali lubang tutup lubang ya kan, berhenti di situ. Mau pinjol Anda ada 5, ada 6, ada 10 ya kan, stop gitu ya. Jangan ambil-ambil lagi. Kalau keluar dari paham raja galbaisme ini ya, saya ulang beberapa kali agar seimbang ya. Kalau Anda mau keluar dari paham raja galbaisme, 10 pinjol Anda galbaikan, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Nah, nanti Anda kerja, silakan dicicil tuh pinjol-pinjol Anda 10 itu. Ya kan? Walaupun memang efek sampingnya adalah pinjol-pinjol ini agak susah bangkrutnya. Gitu kan ya. Yang paling bagus itu adalah galbay serentak, stop bayar ya, dan tidak ada lagi konsumen yang memakai pinjol. Nah, itu lebih ultimate, itu lebih bagus itu daripada orang galbay sebenarnya ya. Kalau tidak ada lagi yang memakai pinjol di Indonesia ini, ya sudah, hangus itu pinjol-pinjol yang ada di Indonesia itu ya. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.